Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview sebuah produk dari Workset lagi. Dan lagi-lagi dikirimi oleh Bro Teddy dari Melwani Teknik Pekanbaru. Untuk toko fisiknya itu ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 75 Pekanbaru, Riau ya. Jadi kalau kalian mau datang ke sana silakan. Dan bagi kalian yang tidak berdomisili di Pekanbaru, kalau kalian mau belanja di sana, mereka juga ada toko online ya. Link toko online-nya sudah saya sertakan pada kolom deskripsi. Silakan cek di bawah. Oh ya, toko Melwani Teknik ini tidak hanya menjual power tools saja ya, tetapi di sana ada jual hand tools, lalu aksesoris perkakas seperti mata bor, mata potong gerinda, mata circular saw, lalu pokoknya yang berkaitan dengan perkakas di situ ada dijual ya. Pokoknya datang aja ke sana, kalian tanya aja mau butuh apa. Ya, kalau mengenai perkakas sih sepertinya ada semua di sana. Dan karena toko Melwani Teknik ini adalah authorized dealer atau dealer resmi dari brand Workset di Pekanbaru, sekarang ini saya dikirimi sebuah grass trimmer atau mesin potong rumput cordless menggunakan baterai ya. Ini dari brand Workset pastinya karena mereka authorized dealer dari Workset. Untuk tipenya ini adalah CGT 224, harganya 670 ribuan. Unit only ya, tidak include dengan baterai. Jadi hanya unit only 670 ribuan. Ya lumayan terjangkau ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kualitasnya. Nah, kalau kalian juga penasaran ya dengan performanya, stay tune, kita intro dulu. Oke, untuk kemasan produknya dus biasa seperti ini ya. Khasnya Workset warna kuning dan hitam. Lalu di sini ada beberapa keterangan untuk spek dan juga fitur. Kita akan bahas secara terperinci aja nanti. Oke, langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Di sini ada buku panduan penggunaan. Ini buku panduan penggunaannya masih berbahasa Inggris semua ya. Masih berbahasa Inggris semua, belum ada bahasa Indonesianya. Lalu di sini ada kartu garansi. Yang satunya harus dikirim ya agar bisa klaim garansi. Dan garansi dari Workset ini untuk yang full free itu atau yang tanpa biaya sama sekali adalah 3 bulan pertama. Selanjutnya nanti ada diskon dan ada syarat dan ketentuannya lagi ya. Ada handle tambahan. Lalu blade cover. Dapat senar nih ya, ada 3 untuk senar potong rumputnya. Dan terakhir unitnya ya. Unitnya kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Mudah-mudahan ke cover semua ya. Ini nggak ke cover semua karena keterbatasan kamera nih ya. Ya ini pokoknya beginilah unitnya ya teman-teman ya. Nanti akan kita perlihatkan lebih jelas lagi pada saat saya gunakan ya. Oke, ini untuk build quality-nya ya teman-teman ya. Build quality-nya material bahan plastiknya sih oke ya. Oke teman-teman, khasnya Workset tidak mengecewakan ya. Ini untuk blade cover-nya, untuk handle tambahannya juga ini oke ya untuk material bahan plastiknya. Lalu untuk unitnya sendiri, nah ini mantap sekali ya. Untuk kualitas plastiknya memang nggak kaleng-kaleng ya. Lalu untuk handle-nya ini, apa nih, tiangnya ya. Tiangnya ini bahannya adalah aluminium. Didominasi oleh plastik memang ya. Kebanyakan plastik, tetapi untuk kualitas plastiknya sih berkualitas. Lalu di sini ada grip karet nih. Ada grip karet juga. Supaya nggak licin lah ya. Tetapi ini untuk karetnya sih lebih apa ya, keras ya. Mirip dengan plastik. Oke, kita install terlebih dahulu. Kita pasang-pasangkan terlebih dahulu ya. Ini saya tanpa baca. Sepertinya sih gampang ini. Nah, ini untuk handle-nya ini ya. Untuk handle-nya, oh ini tinggal tekan-tekan seperti ini aja nih teman-teman nih. Jadi tidak perlu kunci. Nah, seperti ini nih. Nah, langsung terinstall ya. Oke, lalu untuk blade cover-nya, nah ini yang harus pakai kunci nih ya. Karena di sini ada mur, seperti mur. Kita ambil dulu. Kita coba buka. Ya. Ini tinggal dipasangkan saya seperti ini nih. Nah, gampang sekali ya. Gampang sekali. Lalu, nah ini kan ada lubangnya tadi ya. Lubang untuk murnya ini. Nih, langsung kita kunci supaya dia tidak lari kemana-mana. Langsung saja dikunci, pakai obeng biasa bisa, pakai mesin impact juga nggak masalah ya. Oke, sudah? Gampang sekali ya. Nah, ini untuk pisaunya ternyata sudah ada lagi yang terpasang. Ini kan kita dapat 3 nih di sini nih. Nah, ini sudah ada yang terpasang nih teman-teman nih. Ini juga gampang cara instalasinya ya. Nah, ini
Ini kan ruap rumahnya ya, rumah pisaunya. Nah, ini blade-nya nih. Ini kita tarik dulu ya. Kita tarik dulu. Kita sesuaikan aja dengan panjang yang kita butuhkan nih. Kita sesuaikan, lalu kita salipkan di sini nih. Nih, kan ada lubang nih dua nih ya. Satu seperti ini, satu seperti ini. Harus ya, karena kalau nggak seperti ini nanti dia nggak terkunci sempurna. Nah, ini ada geriginya lagi untuk memutarnya ya. Tinggal disesuaikan saja. Dan ini saya nggak tahu ya, apakah bisa dipasang blade? Kayaknya nggak bisa sih teman-teman. Ini fix sih sepertinya, tidak bisa dipasang blade besi ya. Hanya bisa untuk senar seperti ini saja nih. Kita masukin dulu. Ini kan ada lubangnya ya. Ada lubangnya. Kelihatan ya. Ini ada lubangnya. Nah. Oh, kebalik saya, kebalik. Gini nih. Yang ada tanda panahnya ini di atas. Oke. Nah. Oke, gampang teman-teman. Ini udah terpasang ya. Untuk panjangnya tinggal sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, ini tinggal dimasukin lagi seperti ini. Ini ada seperti pengaitnya ya. Nah, udah bisa langsung dioperasikan ini ya. Gampang sekali. Untuk fitur kita urut ya dari atas ke bawah. Yang pertama, di sini ada trigger yang dilengkapi dengan trigger lock ya. Jadi tidak bisa kita tekan triggernya tanpa kita tekan trigger locknya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ada handle yang bisa di-adjust. Ini adjust-nya juga gampang sekali ya teman-teman ya. Tinggal sesuaikan saja dengan preferensi kita. Nah, ini tinggal tekan saja. Ini bisa ditekan ya, ada tombol yang bisa ditekan. Ini ditekan bagiannya, dua sisi ya. Sebelah sini dan sebelah sini ditekan seperti ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja nih. Nanti kalau kita lepas nih. Nah, dia akan mengunci sendiri. Karena di sini ada dilengkapi dengan roda gigi ya. Jadi enak sekali untuk ngejasnya itu gampang ya, tidak perlu menggunakan kunci-kunci lagi, tinggal di sini saja nih pengaturannya. Nah, udah mengunci. Lalu teleskopik ya, untuk tiangnya ini teleskopik bisa kita sesuaikan untuk tingginya. Nah, tinggal kita longgarkan, lalu kita bisa tarik-tarik. Tinggal disesuaikan saja dengan preferensi kita ya. Tinggal sesuaikan dengan postur tubuh kita juga. Lalu dikuncinya seperti ini nih. Nah, ini sudah terkunci. Kita pendekin lagi dulu ya. Lalu, nah ini yang paling mantap lagi, untuk apanya ini ya, tiangnya ini bisa kita ubah ya arahnya. Nah, tinggal kita tekan dengan menekan tuas siang di sini nih. Tinggal kita putar-putar saja seperti ini. Nah, udah ngunci nih ya. Nih, kalau mau diubah ini. Mantap. Nanti fungsinya akan saya beritahu ya, kenapa bisa diputar-putar ini, untuk apa gunanya nanti akan saya beritahu pada saat saya uji performanya. Selain itu, di sini juga dilengkapi fitur safety ya. Nah, ini ada besi yang melindungi pada saat memotong itu ya, biar tidak mentok. Nah, lalu ada fitur safety lagi di sini, ada blade covernya. Dan di sini dilengkapi dengan pemotong otomatis ya. Ini pemotong otomatis, apabila senarnya kepanjangan, dia akan secara otomatis terpotong karena ada di sini nih. Ada pemotong otomatisnya. Jadi, kalau senarnya kepanjangan nih kita tarik, nggak usah khawatir. Nyalakan saja nanti akan terpotong secara otomatis ya. Jadi tidak akan kepanjangan teman-teman. Lalu, ini juga bisa di-adjust ya. Untuk kepalanya ini, head-nya bisa di-adjust dengan menekan tombol yang ada di sini nih. Nah, ini bisa kita adjust. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke ya. Fiturnya mantap dan sangat memudahkan apabila kita gunakan. Nanti kita akan bahas di akhir ya. Apakah fitur-fitur yang ada pada grass trimmer ini sangat berguna ataukah hanya gimmick-gimmick saja. Untuk spek tertulis di sini voltasenya adalah 20 volt menggunakan baterai worksite yang bisa power share ke semua produk worksite. Lalu no load speed-nya di angka 10.000 RPM. Maksimal cutting width-nya adalah 10 inci atau lebar pemotongan itu maksimalnya di angka 25 cm kurang lebih. Dan untuk trimmer lainnya 5/59 atau 1,9 mm ya untuk ketebalan ininya nih. Ketebalan pisaunya ini ya. Maksimalnya di angka 1,9 mm atau sekitar ya tipis lah itu ya. Ya kurang lebih seperti ini nih, 1,9 nih. Untuk panjang maksimal ya, kita akan ukur yang bisa kita adjust itu panjangnya seberapa. Nah, ini udah mentok ya, udah maksimal. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita ukur menggunakan meteran ya. Maksimalnya dari ujung baterai sampai dengan ujung trimmernya itu di angka 126 ya, 126 cm teman-teman.
126 cm untuk panjang maksimalnya. Ini bisa kita sesuaikan saja ya dengan tinggi badan kita. Selanjutnya untuk berat maksimal include dengan baterai ya. Include dengan baterai 2Ah. Di angka 2 kilo ya teman-teman ya. Di angka 2 kilogram. Lumayan ringan ya. Mesin grass trimmer sendiri identik dengan suara berisik ya. Nah, sekarang kita akan uji untuk tingkat kebisingannya. Nah, ini ya. Lumayan adem di angka 85 desibel, tidak sampai 90. Oke, sekarang kita akan uji performanya. Ini baterainya sudah terisi penuh ya. Untuk baterai sudah terisi penuh, saya akan coba potong rumput yang ada di sini nih. Lumayan tinggi ya ini rumputnya ya, lumayan tebal nih. Kalau saya berdiri, nah, lumayan tebal ya, rumputnya lumayan tebal, lumayan tinggi. Kita akan coba potong nih rumput-rumput yang ada di sini. Enaknya ini pakai senar, kalau kita kena benda keras nggak takut lompat ya, nggak takut loncat gitu. Jadinya lebih aman nih. Nah ini rumputnya lebih tinggi-tinggi lagi ya. Nih ya, bisa dilihat sendiri. Nih, dalam nih. Segini nih tinggi rumputnya ya. Kita hajar ya teman-teman ya. Tebel banget. Tenaganya mantep ya. Nih. Kalau kena tanaman yang batangnya masih batang hijau seperti ini, batang yang tidak keras ya, batang hijau seperti ini nih, masih aman ya, masih aman sekali, nggak ada masalah. Kecuali kena yang batangnya keras, yang sudah hitam nih, seperti ini nih, yang seperti ini nih. Nah ini nih baru agak susah ya. Ini rumputnya tebal sekali teman-teman, tebal sekali ya. Ya kalau dia yang sudah sangat-sangat tebal ya rumputnya seperti ini kan tebal sekali dia. Dia agak lumayan berat sih. Kelemahannya di situ menurut saya kalau dibandingkan dengan pisau yang menggunakan besi ya. Bisa terpotong bisa, tetapi makan waktu yang lebih lama dan pastinya makan tenaga baterai ya. Nah nih. Kalau udah panjang-panjang nih panjang-panjang banget ya. Oh, rumputnya tuh nyangkut di sini nih. Nih, nyangkut di sininya nih. Jadi ya putarannya itu terhambat teman-teman. Oh, iya rumputnya ya. Jadi untuk mensiasatinya supaya tidak nyangkut itu kita potongnya perlahan ya, tidak bisa langsung ambil bawah, kita harus ambil atasnya terlebih dahulu, lalu perlahan ya. Nah seperti ini nih, kita harus ambil atasnya terlebih dahulu ya, seperti ini. Karena kalau kita ambil langsung bawah, dia akan nyangkut di, ya itu tadi, di rotornya ini ya, apa, bukan rotornya sih, apa nih namanya, pangkal dari pisaunya itu. Nah ini caranya
Supaya tidak nyangkut ya, caranya harus kita potong dari atas terlebih dahulu, jadi tidak bisa langsung ambil bawah. Jadi atasnya terlebih dahulu kita potong seperti ini. Nah, kalau langsung ambil bawah, nyangkut ya, karena masih panjang-panjang kan. Ambil atas, tengah gitu ya, perlahan dia. Nggak bisa langsung. Ini kita coba lagi, tinggi banget ya rumputnya ya. Nih ya, sedengkul saya untuk tinggi rumputnya nih. Kita coba ya. Jadi ya gitu ya caranya ya. Untuk rumput-rumput yang panjang itu harus diambil dari atas terlebih dahulu, perlahan, tidak bisa langsung ambil bawah. Oke, untuk baterainya sudah habis ya teman-teman ya. Ini baterainya saya menggunakan baterai 2Ah dari Worksite. Dan ini sudah habis baterainya. Menggunakan baterai 2Ah bisa seberapa lama? Ya ini nggak bisa dihitung waktu ya. Tadi karena saya ada berhenti-berhenti, jadi mesinnya tidak berputar terus-menerus. Kita menggunakan luas saja ya. Nah ini kalau dilihat dari luasnya, ini dari tempat saya berdiri nih, sampai dengan tembok sana tuh, ini kurang lebih 6 meter ya, untuk ukurannya 6 meter kurang lebih. Nah kita lihat ke sana. Nah ini yang sudah saya potong nih. Dari sini sampai ke tembok sebelah sana tuh, yang sana, paling ujung sana tuh. Ini ya, sudah saya potong semua. Ya 6 kali 6 lah kurang lebih ya teman-teman ya. 6 kali 6 karena satu panel ini, nih satu panel tembok ini kurang lebih 2 meter panjangnya. Jadi 6 kali 6 lah. 36 meter persegi untuk kapasitas baterainya kurang lebih ya. Kurang lebih teman-teman. Dan tergantung juga ya, tergantung rumputnya juga. Kalau rumputnya panjang-panjang seperti tadi, ya wajar lah 36 meter persegi. Tapi saya rasa kalau dengan rumput yang pendek dan tipis-tipis, ya bisa lebih ya. Nah, tadi rumputnya memang panjang sekali ya, seperti kalian lihat sampai dengan dengkul saya untuk panjang rumputnya. Dan untuk motongnya itu nggak bisa langsung babat bawah, langsung babat bawah itu nyangkut ya, harus dari atas terlebih dahulu. Oke, tadi saya belum peragakan ya 3 posisi dari tiangnya ini. Nah, ini untuk posisi pertama yang normal untuk memotong rumput di bagian bawah ya. Lalu untuk posisi kedua nih bisa nyamping ya, nyamping seperti ini. Jadi kalau kita memotong misalnya pagar ya, tanaman yang berbentuk pagar, nah bisa nyamping seperti ini juga kita memotongnya. Lalu posisi ketiga arahnya itu ke atas. Nah seperti ini nih. Ini posisinya kan ke atas seperti ini. Blade covernya di sini ya. Ini gunanya kalau kita mau motong bagian atas ya, untuk memangkas bagian atas. Jadi muka kita itu terlindungi oleh blade covernya ini. Untuk serpihan dari tanamannya itu tidak mengenai muka kita. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi apa nih namanya ya, tiang yang bisa dipindah-pindahkan ini. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin pemotong rumput cordless dari Worksite ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Nah setelah saya menggunakannya tadi ya, saya berkesimpulan bahwasanya memang alat ini berkualitas ya, performanya juga nggak mengecewakan. Walaupun hanya menggunakan baterai dan senar saja, tidak menggunakan pisau yang terbuat dari logam, tetapi membabat rumput-rumput yang panjang-panjang dan juga rumput-rumput yang tebal-tebal ya, batangnya sudah tebal. Bahkan tanaman ya, tanaman yang batang hijau itu bisa dibabat sampai habis. Tapi ya harus menggunakan teknik juga ya teman-teman ya, nggak bisa kita langsung babat bawah dari atas, ya perlahan lah ya, biar lebih lancar.
Lalu menggunakannya juga nyaman ya teman-teman ya, karena banyak sekali yang bisa kita atur di sini, bisa kita adjust ya, sesuai dengan preferensi tinggi badan dan juga postur tubuh kita. Nah ini seperti handle ini bisa kita adjust, lalu tingginya juga bisa kita adjust ya, teleskopik. Jadi nyaman sekali. Efeknya menggunakannya tidak cepat capek dan juga pegal. Bukan hanya menggunakannya nyaman ya, tetapi juga aman. Ada trigger lock ya, ada trigger lock jadi tidak bisa tertekan secara tidak sengaja. Lalu dilengkapi juga dengan blade cover di sini, jadi melindungi kaki kita. Dan pisaunya itu dari senar plastik. Apabila terkena kaki nih ya, amit-amit terkena kaki, ya efeknya juga nggak terlalu fatal. Ya menurut saya untuk taman ya, taman rumah, lalu untuk kebun yang tidak terlalu luas, saya rasa ini cocok ya. Punya seperti ini nih udah oke menurut saya. Dan kelemahannya menurut saya sih karena pisaunya ini senar, jadi tidak bisa memotong semak belukar yang memang benar-benar semak ya. Ya tadi seperti yang di depan ya, saya memotong itu harus dari atas dulu, perlahan. Tidak bisa langsung ambil bawah, karena kalau kita ambil bawah pasti ada yang nyangkut di sini nih. Jadinya harus menggunakan teknik tertentu. Ya kalau memang pisau senar seperti ini sih memang dikhususkan untuk rumput ya, seharusnya memang hanya untuk rumput. Dan satu lagi nih kelemahannya teman-teman, kalau kalian berniat memasangkan blade besi di sini atau blade yang modelnya sirkular itu nggak bisa ya, nggak bisa teman-teman, karena di sini di alatnya ini sudah ada keterangannya tidak bisa menggunakan pisau model seperti itu. Tapi kalau kalian memang jago-jago modif ya silakan aja ya, nggak apa-apa, silakan aja. Yang pasti untuk di mesinnya sendiri memang ada larangan untuk menggunakan pisau yang jenisnya seperti itu. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh aja ya, nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.